pria itu. Bintang nggak mencintai pria itu. Simbok tahu, Non. Simbok tahu. Tapi dia pria yang baik. Dia pria kaya, selepel sama Non. Apa Non mau kawin sama orang marat kayak Simbok begini? Jadi orang marat tuh susah, Non. Sudah kerja keras, banting tulang, pagi siang sore malam. Kalau makan lauknya cuma nama tahu sama tempe. Apa Non mau begitu? Apa Non mau? Bintang nggak peduli, Mbok. Bintang nggak peduli. Hidup seperti apapun Bintang mau asal bersama pria yang Bintang cintai. Ya ampun, Non. Non tuh nggak pernah ngerasain jadi orang susah. Simbok ini loh yang sudah ngerasain jadi orang susah. Kalau boleh milih, Non, Simbok pengennya jadi Non saja. Kalau saya jadi Non, saya nggak mau susah. Saya maunya seneng terus. Makanya Non, terima saja. Terima saja, Non. Bintang nggak mau, nggak mau, Bintang nggak mau. Berarti sekarang Satria sudah punya pacar. Dan pacarnya itu anak orang kaya. Lalu orang tuanya tidak menyetujui hubungan itu. Iya, Mas. Tapi Mas, jangan ngomong apa-apa sama Satria ya. Saya nggak tega, Mas, untuk mengatakan hal itu sama dia. Rasanya saya ingin dia tidak berhubungan lagi dengan perempuan itu. Tapi rasanya nggak mungkin. Satria kelihatannya sulit untuk dipisahkan dengan perempuan itu, Mas. Kalau Mas bisa, tolong Mas, bantu saya menyelesaikan masalah ini. Saya nggak tahu lagi harus berbuat apa, Mas. Untuk mengatakan yang sebenarnya, rasanya nggak mungkin. Satria bisa patah hati dan dia bisa jadi gila, Mas. Kasihan juga Satria itu. Saya akan memikirkannya. Dan saya akan bantu mencari jalan keluarnya. Bintang, kamu kenapa? Kenapa kamu menangis? Saya tahu. Kamu menangis karena saya tidak bisa datang. Saya minta maaf ya. Karena ibu saya masih sakit. Jadi saya harus menjaganya. Saya ngerti, Satria. Saya ngerti. Tapi saya sedih. Iya, kenapa? Saya ingin ketemu kamu, Satria. Saya ingin ketemu kamu. Bintang, sekarang ini sudah malam. Lagi pula kondisi ibu saya masih lemah. Jadi saya harus menjaganya. Kamu harus tenang ya. Kalau terjadi sesuatu, kamu bisa ceritakan pada saya melalui telepon. Enggak, Satria. Saya nggak bisa menceritakan ini di telepon. Saya mau ketemu sama kamu. Saya pengen di dekat kamu, Satria. Saya mencintai kamu. Saya cinta sama kamu, Satria. Iya, saya juga mencintai kamu. Bintang, sekarang lebih baik kamu tidur. Dan besok saya akan jemput kamu di kampus. Kamu janji ya, sayang? Kamu janji ya? Saya janji. Selamat malam. Selamat malam, Satria. Saya sayang sama kamu. Saya sayang sama kamu. Saya harus keras sama Bintang. Dan dia harus sudah siap dengan perjodohan ini.
Iya, Tante. Mona, Bintang sudah tahu kalau dia akan dijodohkan sama kakak kamu. Dan sekarang kamu tolong dekati dia terus, beri simpati sama dia. Dan kamu tunjukkan seakan-akan kamu tidak tahu tentang perjodohan ini, oke? Iya, Tante. Dan satu lagi, kamu harus memberi keyakinan pada Bintang bahwa setiap orang tua akan memberikan yang terbaik buat anaknya. Supaya dia tahu apa maunya Tante. Tapi seakan-akan kamu jangan tunjukkan kamu mendukung Tante. Nanti dia akan menjauhin kamu. Baik, baik. Oke sayang, udah dulu ya. Yuk, bye. Halo. Bisa saya bicara dengan ibunya Satria? Ibu lagi sakit. Katakan saja ini penting. Dari siapa? Dari Ibu Weti. Telepon dari siapa? Dari Ibu Wati. Katanya penting, Bu. Ya, halo. Ibunya Satria. Saya tahu yang angkat telepon tadi adalah Satria. Tapi jangan bilang kalau yang nelpon ini adalah mamanya Bintang. Saya sangat berterima kasih pada kamu karena Satria tidak datang ke rumah saya hari ini. Saya tahu ini pasti kamu yang melarangnya kan? Bagus, kerja kamu sangat bagus. Terus seperti itu. Larang anak kamu untuk menemui anak saya. Kalau sekalipun kepergok anak kamu menemui anak saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada anak kamu. Bu, dari siapa, Bu? Bu, bilang. Dari siapa, Bu? Tinggalkan ibu sendiri, Satria. Ngapain sih lo di sini? Cariin di kelas. Nggak tahu ya di sini lagi bengong kayak ayam sayur. Lo berantem sama Satria ya? Gara-gara tadi malam nggak ketemu. Terus? Kenapa? Sakit gigi? Kok nangis? Bintang, aduh jangan nangis dong. Aduh, Bin, gue baru sekali ngeliat lo nangis. Kenapa sih, Bin? Ada masalah? Cerita dong sama gue. Bin, gue gak ngerti apa maunya nyokap gue. Gue sebel sama nyokap gue sih, gue sebel. Aduh, Bin, yang namanya berantem sama nyokap itu wajar. Apalagi kalau jalan pikiran kita gak sejalan. Tapi namanya juga nyokap, orang yang udah ngelahirin kita. Jangan dimasukin ke hati dong. Mendingan lo maafin aja kelakuan nyokap lo, ya. Tapi nyokap gue udah keterlaluan sih. Nyokap gue tuh keterlaluan. Lo tahu nggak? Ternyata nyokap gue mau jodohin gue sama Kak Sony. Kakaknya Mona. Kak Sony? Kok bisa gitu sih? Itulah, Sin. Gue juga nggak nyangka kalau orang yang mau dijodohin nyokap gue itu adalah Kak Sony. Kak Sony itu kan udah gue anggap seperti kakak gue sendiri. Karena dia kakaknya Mona, temen kita, Sin. Lo kan juga tahu, Sin, kalau gue gak bisa mencintai orang lain lagi selain Satria.
Gue udah cinta mati banget sama Satria. Gue gak bisa dipisahin dari dia. Gue bingung, Sin. Gue bingung. Dan gue gak tahu harus berbuat apa untuk yakinin nyokap gue kalau gue bisa bahagia sama Satria. Udah dong, Min. Udah. Kalau menurut gue, lebih baik lo ikutin aja keinginan nyokap lo. Karena pastinya nyokap lo pengen yang terbaik buat hidup lo. Lo tau gak, Bin? Gue sebenarnya ogah dijodoh-jodohin. Tapi gue yakin kalau nyokap gue pengen yang terbaik buat gue. Supaya gue bisa dapet orang yang bisa gue andelin untuk ngidupin gue dan anak-anak gue nantinya. Satria juga bisa diandalin, Sin. Dia cuma perlu waktu aja untuk meniti karirnya. Bener, Satria bisa diandelin, tapi perlu waktu, Bin. Pokoknya, Bin, lo inget-inget omongan gue. Punya suami kaya itu bukan masalah. Justru itu adalah gerbang kebahagiaan. Karena kekayaan bisa bikin kita jatuh cinta. Itu menurut falsafah hidup lo. Tapi bagi gue enggak, Sin. Kekayaan gak bisa membuat kita jatuh cinta. Karena cinta itu datang dari dasar hati. Bintang. Bin, maafin gue ya, Bin. Gue ngomong gitu untuk ngibur lo karena gue gak tahu mesti ngomong apa. Setahu gue keinginan nyokap lo tuh gak bisa ditawar lagi. Lo sendiri yang selalu bilang keinginan nyokap lo adalah keputusan yang gak bisa ditawar walau ada bencana alam sekalipun. Sekarang mendingan lo tenangin diri lo dulu. Kita cari jalan supaya nyokap lo bisa stop ngejodohin lo sama Sony, ya? Udah gak ada jalan lain lagi, Sin. Udah gak ada jalan lain lagi. Pasti ada, Bin. Jangan keburu ngambil keputusan gitu dong. Lo udah ketemu lagi sama Satria? Hari ini sih gue janjian sama dia. Terus lo mau ceritain kejadian ini? Menurut lo? Menurut gue lebih baik lo ceritain aja. Supaya dia tahu masalah lo. Kalau memang dia sayang sama lo, pasti dia nekat untuk ngawinin lo, Bin. Tapi kalau enggak, berarti dia pengecut. Gimana? Bin? Iya. Gue akan ngelakuin itu. Tapi lo mau kan tolong gue? Tolong apa? Lo tolong ajak ngobrol Mang Ujang. Terus lo bilang sama dia kalau kita ada kelas tambahan. Jadi kita pulangnya agak maleman. Ya. Tapi nanti lo balik sini lagi kan? Oke. Cabut dulu ya, Sin. Iya. Tolongin gue ya. Iya, Bin. Kamu akan dijodohkan dengan kakaknya teman kamu. Bintang, saya tidak akan rela kamu menikah dengan orang lain. Kamu kan tahu, saya ini sangat mencintai kamu dan saya akan menikahi kamu. Tapi Mama gak akan setuju sama kamu. Karena kamu gak kayak kakaknya Mona. Mama itu materialistis. Dia selalu mandang orang dengan kekayaannya. Tapi kamu tidak kan? Satria, kalau saya seperti itu, saya tidak akan jatuh cinta sama kamu. Saya sangat mencintai kamu apapun keadaan kamu. Saya mau kamu lah yang menjadi suami saya. Tapi kalau menghadapi Mama, saya jadi bingung. Bintang, saya akan menemui mama kamu. Dan saya akan meminta kamu dari dia. Satria. Bintang, ini satu-satunya jalan. Kalau saya menemui mama kamu, dan mama kamu akan sadar betapa kuatnya cinta kita. Dan saya akan meyakinkan kepada mama kamu, walaupun tanpa kekayaan, saya dapat membahagiakan kamu dengan kasih sayang dan darah saya. Kamu harus percaya itu.
Mon. Ngomong apaan penting? Kita ke situ aja yuk. Yuk. Apaan sih? Lo tau nggak Mon? Kalau ternyata nyokapnya Bintang jodohin Bintang sama kakak lo. Enggak. Yang bener. Lo kan bukannya selalu promosiin kakak lo sama kita-kita. Sin, gue bener nggak tahu. Tapi yang jelas orang tuanya Bintang itu memang udah kenal lama sama kakak gue. Karena mereka sering ngadain acara pertemuan antar pengusaha gitu deh. Tapi kalau perjodohan itu gue bener-bener nggak tahu. Terus kalau seandainya memang benar nyokapnya Bintang ngejodohin sama kakak gue, Bintangnya gimana? Dia lagi. Dia kan udah punya pacar lagi, Mon. Loh, tapi kan lo sendiri yang bilang kalau nyokapnya nggak setuju. Gimana sih? Ya emang bener, karena pacarnya itu gembel. Tapi sebenarnya ya, gue setuju loh kalau Bintang sama kakak lo. Habis kakak lo keren banget sih. Tapi kalau dianya nggak mau dan lebih milih si gembel itu, gue mau ngapain lagi? Itu kan hak azazi dia lagi. Tapi lo kan nggak mau ngeliat sahabat lo sengsara, ya kan? Iya sih. Ya udah, lo dukung aja. So amat. Apa nggak dosa ya kita? Kok dosa? Sin, lu dosa kalau lo ngejerumusin orang ke tempat yang nggak benar. Tapi kalau lo ngejodohin sahabat lo sama orang yang benar, orang yang baik dan demi kebaikan, dari mana dosa? Ya udah deh, gue dukung. Benar nih lo dukung. Janji ya. Bener. Gimana? Udah lah Tom, segitu aja lah. Pasaran lagi sepi nih, gue nggak bisa jualnya, susah. Tambah sedikit lagi lah bang. Kondisinya lihat aja, masih bagus kok. Gak bisa Tom, segitu udah maksimum. 15 juta tuh udah bagus. Saya minta tambah 5 juta deh. Saya butuh banget. Gak bisa Tom, kalau bukan karena lo temen, gak mungkin gue ambil. Lu tinggi segitu, udah bagus bener. Ya udah, 50 juta. Tapi saya minta cash hari ini. Oke, bisa? Oke. Seharusnya kamu nggak perlu ngejual mobil kamu itu, Tom. Mobil itu kan pemberian dari kakak kamu. Iya, saya tahu. Tapi akan saya ganti kalau nanti saya sudah bekerja, Gus. Yang penting sekarang, kamu bisa pindah secepatnya dari kontrakan ini. Tapi kalau kakak kamu nanyain, gimana? Dia nggak akan nanyain masalah mobil itu. Dia itu orangnya udah terlalu sibuk. Dia pergi pagi dan selalu pulang malam. Jadi dia nggak akan sempat untuk melihat mobil itu. Ini uangnya 50 juta, Gus. Untuk pindahan. Dan buat rumah kontrakan yang baru. Dan sisanya, kamu tabung buat biaya pernikahan kita. Tommy, kamu sudah terlampau baik pada saya. Dan saya nggak tahu gimana lagi harus ngebahas kebaikan kamu, Tom. Gusti, kamu tidak perlu membalasnya. Cinta kamu sudah lebih dari apapun buat saya. Kamu tuh harusnya ngertiin Kak Sony dong. Dia itu ngelarang kamu karena dia sayang sama kamu, Tom. Memang lebih baik untuk sementara waktu kamu tunda dulu keinginan kamu untuk menikah sama Gusti. Lagian kamu kan tahu, rencana perjodohan Bintang sama Kak Sony itu sudah hampir berhasil. Tom, kamu tahu Sinta, sahabatnya Bintang? Dia udah mau diajak kerjasama untuk ngejodohin Bintang sama Kak Sony. Dan sekarang, kita tinggal tunggu kemauan dari Kak Sony. Dia mau atau enggak ngelamar Bintang? Kak Sony nggak akan mau, Kak. Soalnya Kak Sony nggak akan pernah jatuh cinta lagi sama perempuan. Siapa bilang? Menurut Kak Mona, Kak Sony tuh udah mulai respect kok sama Bintang. Buktinya kemarin dia mau diundang makan malam di rumah Bintang dan nggak ada masalah. Tom, kalau Kak Sony udah mau ngelamar Bintang, itu berarti pernikahan mereka udah nggak lama lagi. Lantas apa hubungannya dengan saya, Kak? Tommy, kalau pikirannya Kak Sony itu hanya tertuju sama Bintang, dia udah nggak terlalu mikirin masalah kamu. Itu berarti dia akan nurutin apa mau kamu, asal kamu nggak bikin dia pusing. Gampang kan? Benar juga, Kak. Kalau Kak Sony udah menikah, nggak akan ada yang bisa melarang saya untuk menikah.
Karena Kak Sony udah menikah. Iya. Tapi kapan Kak? Kira-kira Kak Sony akan menikah? Secepatnya. Paling lama 3 bulan. Baik. Saya tidak percaya. Akhirnya saya jatuh cinta sama kamu. Kamu memang beda dari yang lain. Saya bersyukur akhirnya saya bisa mengenal kamu. Sore, Kak. Sorry, Mon. Lagi sibuk ya? Biasa aja. Tadi kamu ketemu Tommy? Udah. Tadi dia ke kampus. Terus? Mona udah ngomong banyak sama Tommy. Dan dia akhirnya setuju kalau untuk sementara waktu pernikahan dia sama Gusti ditunda. Tapi dengan satu syarat. Apa, Mon? Dia mau Kak Sony cepet-cepet nikah. Kak Sony itu kan umurnya udah cukup. Jangan ditunda terus dong. Ntar kelamaan keburu tua. Kalau udah tua, cewek-cewek mana ada yang mau, Kak? Kamu paling bisa ya, Mon, ya? Bikin khawatir kakak. Jadi kapan Kak Sony mau ngelamar dia? Kamu gimana sih? Emang ngelamar gampang apa, Mon? Kak Sony nggak tahu kan apa Bintang itu suka apa nggak sama kakak? Itu bisa diatur. Yang penting nih, ini yang paling penting, orang tuanya Bintang itu udah suka banget sama Kak Sony. Kok kamu? Mamanya Bintang tadi pagi telepon ke Mona. Mereka tuh ternyata udah simpatik sama Kak Sony. Dan Kak Sony tahu nggak? Orang tuanya Bintang sering cerita sama Mona kalau mereka tuh memang lagi nyariin jodoh buat Bintang. Nah, begitu mereka ngeliat Kak Sony, mereka langsung setuju. Itu kan cuma akal-akalan kamu aja kan, Mon? Kok akal-akalan sih? Enggak, ini serius. Orang tuanya Bintang apalagi mamanya itu setuju banget kalau Kak Sony jadi suaminya Bintang. Loh kok? Ya, karena orang tuanya Bintang tuh khawatir kalau Bintang punya suami orang sembarangan. Udahlah Kak, nunggu apa lagi sih? Umur udah cukup, orang tuanya udah setuju. Buruan lamar Bintang lewat orang tuanya. Terkelamaan, keburu diambil orang, nyesel loh. Kak Sony nggak tahu apakah cara ini benar apa enggak, Mon. Tapi Kak Sony akan lakukan itu. Karena Kak Sony itu udah jatuh cinta sama sahabat kamu itu, Mon. Gitu dong, Kak. Cie, jatuh cinta nih. Kamu mau melamar Bintang? Iya, Tante. Kak Sony udah setuju untuk nikah sama Bintang. Malah dia nanya ke Mona, kira-kira kapan bisa ngelamar Bintang? Aduh, Tante senang sekali dengarnya. Pokoknya Tante akan cari waktu yang tepat. Nah, kamu bilang sama kakak kamu bahwa semuanya akan Tante siapkan. Kita cari jadwal yang tepat sekali, oke? Beres, Tante. Terus Bintang mana? Bintang belum pulang tuh. Oh, ya mudah-mudahan Bintang mau ya Tante. Soalnya ternyata Sinta juga ngedukung loh. Wah, Tante senang sekali. Memang Sinta tuh anak paling baik deh. Dia selalu pengen nyenangin hati orang tua. Itu Bintang datang. Oke, nanti Tante telepon kamu lagi ya. Tante mau bicara dulu sama Bintang. Ya udah, Malam Tante. Ya sayang, selamat malam. Bye. Bintang? Siapa dia? Kenalin, Mah. Ini Satria.
yang waktu kemarin Bintang ceritakan. Apa kabar Tante? Mau apa kamu kemari? Dia mau bicara sama Mama. Mau bicara apa? Tante, saya ingin melamar anak Tante. Apa? Kamu mau melamar anak saya? Iya Tante. Siapa kamu? Beraninya melamar anak saya? Emang anak saya ini kambing? Bisa seenaknya kami bawa dan bisa seenaknya kamu lamar? Ma, tutup mulut kamu. Dengar ya anak muda. Anak saya adalah anak satu-satunya dari keluarga terhormat dan terpandang. Jadi dia tidak mungkin kawin dengan kamu. Karena dia tidak pantas buat kamu. Lalu siapa yang pantas Tante? Orang yang selevel dengan dia. Dan orang yang bisa membahagiakan dia dengan uangnya. Bukan dengan kamu. Orang yang tidak jelas asal-usulnya. Orang yang datang ke sini ya dengan lusuh. Menandakan orang itu tidak punya mobil dan tidak punya banyak uang. Mah, saya tidak mau panjang lebar dan menghabiskan waktu dengan kamu. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Mah, tolong jangan seperti itu, Mah. Satria mungkin bukan pria yang Mama inginkan, tapi saya mencintai dia. Saya mencintai dia apa adanya, Mah. Kamu tidak mengerti tentang cinta, Bintang. Cinta bisa datang kalau kamu mencintai seseorang itu dengan pikiran jernih. Kamu jangan terbelenggu dengan dia. Dia mendekati kamu karena kamu kaya. Enggak, Mah. Dia nggak seperti itu. Bintang! Satria! Bintang! Bintang! Jauhi laki-laki itu! Enggak, Mah. Mama tahu kan, Bintang nggak pernah main sama ucapan Bintang. Kalau Bintang menginginkan dia, Bintang akan melakukannya, Mah. Mama nggak bisa misahin Bintang dari Satria. Bintang bisa mati, Mah. Bintang bisa mati. Bintang lagi Satria, Mah. Bintang! Kalau kamu tidak menurut perintah Mama, Mama akan keras terhadap kamu. Mbak! Mbak! Ya. Cepat! Iya Bu, ada apa Bu? Cepat kamu panggil Sapam dan suruh seret pemuda ini. Mbak, jangan, Mbak. Cepat lakukan. Mbak, tolong, Bu. Cepat, saya bilang cepat lakukan. Mbak, jangan. Cepat, saya bilang cepat. Mbak. Satria, ayo kita pergi dari sini, Satria. Bintang. Enggak, Ma. Bintang harus ikut Satria. Ayo, Satria, kita pergi. Ayo, Bintang. Ayo kita pergi dari Bintang. Bintang. Ada apa, Bu? Seret pemuda ini keluar dan kamu seret anak saya ke dalam. Baik, Cepat. baik, Bu. Cepat. Bintang. Ikut saya keluar. Ada saya. Bintang, Ayo. saya punya jangan lu ambil kayu. Keluar, ayo. Bintang. Seret dia keluar dan buang dia keluar. Bintang. Ayo. Bintang. Ayo, keluar, ayo. Kalau kamu berani mengambil anak saya bersumpah hidup kamu akan susah. Cepat buang dia. Ayo, keluar, ayo. Mama jahat. Mama jahat. Sudah, kamu tinggal saja. Biar aku yang ngurus non Bintang. Ya, Mbok. Non, jangan nggak nurut terus, Non. Kalau nggak nurut, nanti terus-terusan akan begini. Mulai hari ini kalau kamu keluar rumah kamu harus dengan pengawal yang Mama berikan itu. Bunuh aja Bintang, Ma. Bunuh aja. Bintang nggak mau hidup seperti ini. Bintang nggak mau. Ini terbaik buat kamu. Kalau kamu melanggar ini, berarti kamu ingin membunuh Mama dan Papa kamu secara perlahan-lahan. Bo, nasihati dia. Suruh dia realistis bahwa hidup tidak hanya makan cinta. Sudah, Non. Non jangan nangis terus. Kalau Non nangis, Simbok ikut sedih. Simbok tahu keadaan Non. Mbok, apa salah saya, Mbok? Apa salah saya? Nggak ada yang salah. Keadaan yang salah. Sekarang Non berdoa saja. Siapa tahu Ibu berubah pikiran. Non. Sudah, Non. Satria.
Ada apa? Tadi Om telepon. Dia ngajak kamu makan malam. Mau ngapain dia, Bu? Ya mungkin Om ingin bicara sama kamu. Mau ya Satria? Siapa tahu pertemuan makan malam ini membawa hasil dan membawa berkah untuk kamu. Bu, Ibu kan sudah tahu. Dan kita sudah sepakat, Bu. Untuk tidak berurusan dengan Om. Sekarang Ibu menyuruh saya untuk makan malam sama dia. Tidak, Bu. Saya tidak akan menerimanya, Bu. Lebih baik saya berkonsentrasi dengan masalah saya sendiri. Memangnya ada masalah apa? Bu, tadi saya melamar Bintang. Dan Ibu tahu, kalau ibunya Bintang itu menolak saya karena saya miskin dan lemah, Bu. Ibu kan sudah pernah bilang sama kamu, jauhi Bintang. Dia itu tidak pantas sama kamu, Nak. Tidak. Saya tidak bisa menerimanya, Bu. Saya tidak ingin orang lain menilai saya dari kekayaan, Bu. Saya ini punya hati nurani yang baik, Bu, dan kejujuran. Menurut saya itu sudah cukup. Dan saya punya keinginan untuk membahagiakan Bintang. Hanya perlu waktu. Saya tidak menyangka kalau ibunya Bintang itu sombong. Saya tidak akan tinggal diam, Bu. Saya akan membawa Bintang pergi, Bu. Jangan pernah kamu lakukan itu. Itu sangat berbahaya buat kamu, sayang. Mereka bisa menahan kamu karena mereka menganggap kamu membawa lari Bintang. Jangan, Nak. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli, Bu. Tolong dengar Ibu, Nak. Tolong, sayang. Kamu milik Ibu satu-satunya. Dan Ibu tidak ingin kamu celaka. Bu, Ibu kan tahu. Saya ini sangat mencintai Bintang. Dan saya tidak bisa hidup tanpa Bintang, Bu. Saya berharap Ibu mau merestui saya. Dan saya tidak akan mencelakakan diri saya sendiri, Bu. Saya ingin pengawal itu besok sudah ada di rumah saya. Dan saya mau pengawal itu langsung mengawal anak saya. Soal selerinya kamu urus saja. Yang penting anak saya aman. Oke? Memangnya apa yang terjadi sampai harus sewa pengawal segala? Kayak anak kita tuh anak presiden aja. Papa sih nggak tahu kejadian tadi. Laki-laki gembel itu membawa kabur Bintang, Pak. Apa? Iya. Untung Mama cepat-cepat memanggil satpam. Kalau enggak sekarang ini kita sudah kehilangan Bintang, Pak. Mama tidak mau mengambil resiko anak kita diculik sama laki-laki gembel itu. Mama harus mengantisipasinya. Ya kita peringatkan aja. Tidak mempan. Laki-laki itu bandel. Mama tidak mau ambil resiko. Lebih baik Mama siapkan pengawal. Pak, Mang Ujang itu sudah tidak bisa dipercaya lagi, Pak. Dia membiarkan Bintang membawa laki-laki gembel itu ke rumah ini. Pokoknya Papa tenang aja deh. Apapun yang Mama lakukan buat Bintang itu yang terbaik buat anak kita. Non, mie gorengnya dimakan dulu. Kalau nggak anget nggak enak. Non. Enggak, Mbok. Saya nggak mau makan. Saya mau mati aja, Mbok.
Jangan ngomong begitu toh, Non. Kalau ngomong mati, Simbok sedih, Non. Dari semula ku telah menduga bahwa dirimu itu yang ku mau. Jangan lagi kau ragu. Dari sinar matamu itu membuka mata hatiku untukmu. Tiada rasa dan ragu. Sentuhan lembut dari jemari